Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam acara ngobrol-ngobrol tentang politik dan negara. Dan pada saat ini, ketika kita sedang mengambil gambar video ini, juga ada pertemuan antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPP Partai Demokrat. Dua partai ini adalah partai oposisi yang ada di Indonesia. Secara terminologi, memang mereka berada di luar pemerintahan dan keduanya mengambil posisi yang boleh dikata dalam terminologi tadi oposisi terhadap pemerintahan. Tentu saja oposisi loyal. Nah, yang dimaksud dengan oposisi loyal ini adalah oposisi terhadap pemerintahan yang sedang menjabat, tetapi loyal terhadap sistem politik yang ada. Maksudnya siapapun yang sedang beroposisi ini tujuannya bukan untuk mengganti sistem politik, tetapi dalam kerangka sistem politik itu kemudian berusaha meraih kekuasaan untuk mewujudkan program-program visi misi ataupun juga berbagai macam kebijakan yang dianggap baik bagi negeri ini. Nah, tetapi tetap dalam kerangka sistem politik yang ada. Ada juga memang oposisi yang tidak loyal. Jadi dia beroposisi, tapi tujuannya ketika meraih kekuasaan, partai itu kemudian akan berusaha mengganti sistem politik itu. Misalnya ketika Nazi di Jerman itu meraih kekuasaan melalui sistem politik demokratis, tapi kemudian ketika berkuasa, dia mengubah sistem politik itu menjadi sistem politik yang boleh dikata didominasi oleh satu partai, yaitu partai Nazi di Jerman itu. Atau mungkin saja ada partai yang beroposisi dan menjanjikan pada pendukungnya kalau dia menang dalam pemilihan umum, dia akan mengubahnya menjadi sistem satu partai atau sistem berdasarkan yang tidak lagi berdasarkan demokrasi, tetapi teokrasi atau apapun namanya. Itu adalah oposisi yang tidak loyal. Tetapi kalau kita lihat yang ada di Indonesia ini, baik PKS maupun Partai Demokrat, itu adalah partai oposisi loyal terhadap sistem politik yang ada. Nah, mengapa perlu ada oposisi di sebuah negara demokrasi? Memang kita lihat di dalam semua sistem demokrasi selalu ada oposisi yang menjadi boleh dibilang counterbalance, penyeimbang, atau juga dalam konteks checks and balances. Ya. Partai-partai oposisi ini memberikan alternatif kebijakan bagi pemilih terhadap kebijakan yang sedang berlaku dan diterapkan oleh pemerintahan atau koalisi pemerintahan yang sedang berkuasa. Dan dengan demikian, dengan adanya partai-partai oposisi, maka pemilih mempunyai pilihan-pilihan terhadap berbagai macam isu dan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan di dalam masyarakat. Nah, partai-partai oposisi ini selain juga menyediakan berbagai macam kebijakan, juga memberikan alternatif kepemimpinan terhadap kepemimpinan dari partai atau partai-partai yang sedang berkuasa.
Maka pemilih juga punya pilihan. Kalau tidak suka dengan yang partai yang kepemimpinan dari partai yang berkuasa, pilih dari partai yang oposisi, yang beroposisi. Nah, jadi dua itu, kebijakan maupun juga kepemimpinan. Karena itu, memang dalam demokrasi, mereka yang beroposisi bisa saja kemudian menang dan menjadi berkuasa. Dan mereka yang sekarang dalam kekuasaan bisa saja kemudian terdepak keluar dari pemerintahan dan kemudian menjadi partai oposisi. Dan ini bisa terjadi berputar. Sekali sebentar memerintah, sebentar di luar menjadi oposisi, sebentar beroposisi, sebentar lagi masuk ke dalam pemerintahan. Yang paling kita lihat, yang paling sering kita lihat adalah di Amerika Serikat, Partai Republik maupun Partai Demokrat. Sekarang ini Joe Biden dari Partai Demokrat berkuasa menjadi presiden. Sebelumnya Donald Trump berkuasa sebagai presiden. Nah, dari Partai Republik. Sebelumnya lagi, sebelum Trump, Obama itu dari Partai Demokrat. Sebelum Obama, presidennya itu Bush yang Partai Republik. So, kita lihat perguliran kekuasaan antara memerintah di dalam pemerintahan dan kemudian menjadi oposisi. Dan sebaliknya menjadi oposisi, kemudian masuk dalam pemerintahan. Di negara-negara sistem parlementer demikian pula. Di Indonesia sendiri, misalnya kita bisa lihat, Partai Demokrat begitu lahir tahun 2001, kemudian 2004 ikut pemilihan umum, tapi kemudian menjadi presiden. Tokohnya menjadi presiden Pak SBY. 10 tahun jadi presiden. Sementara itu PDIP boleh dikata beroposisi di luar pemerintahan. Tetapi setelah 10 tahun, Pak Jokowi naik menjadi presiden dari partai PDIP. Sehingga sekarang ini PDIP adalah partai yang berkuasa dan Partai Demokrat adalah partai yang berada di luar kekuasaan yang sedang beroposisi terhadap pemerintahan yang ada sekarang ini. Bersama-sama PKS. Tadinya PKS itu berkoalisi dengan Partai Demokrat berada di dalam pemerintahan. Sekarang Partai PKS dan Partai Demokrat dua-duanya berada di luar pemerintahan. Jadi begitulah perguliran kekuasaan di dalam negara demokrasi. Selama oposisinya oposisi loyal terhadap sistem politik yang ada, yaitu sistem politik yang berdasarkan demokrasi, berdasarkan Pancasila. Nah, itu dia. Nah, sekarang memang di Indonesia partai yang beroposisi tinggal dua, boleh dikata. PKS dan Demokrat. Kemarin ada upaya untuk mengambil alih Demokrat oleh Pak Muldoko CS itu. Tentu saja kalau itu berhasil, Partai Demokrat pasti menjadi partai pendukung pemerintah. Dan PKS menjadi satu-satunya partai di luar pemerintahan yang beroposisi. Ini tentu saja tidak sehat dalam negara demokrasi. Jumlah partai yang dalam pemerintahan memang perlu cukup besar. Biasanya diupayakan 50% lebih sedikit. Walaupun dalam pengalaman Indonesia, partai yang dalam pemerintahan biasanya sampai 60%, 70% dari jumlah kursi di parlemen. Tetapi jangan sampai pula partai oposisi terlalu kecil. Sehingga kemudian menjadi tidak berarti. Sekarang ini Partai PKS dan Partai Demokrat berdua itu boleh dikata terlalu kecil. Sebenarnya terlalu kecil. Dalam arti bahwa apapun di parlemen tidak berdaya misalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun Demokrat dan PKS menolak, tetapi dengan mudah semua isu-isu, semua undang-undang tersebut bisa melaju berjalan dengan gampang. Tetapi
karena itu maka adanya dua partai oposisi yang di Indonesia ini sebenarnya ideal juga dalam arti bahwa PKS memberikan pilihan partai yang bernuansa Islam yang tentu saja bagi mereka yang menginginkan partai yang berwarna, bercorak Islam, ya PKS adalah pilihannya. Tetapi sebaliknya, bagi pemilih yang ingin partai yang sifatnya nasionalis tapi religius, pilihannya ada pada Partai Demokrat. Karena itu sebenarnya agak keterlaluan juga upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat dari KSP Muldoko dan kawan-kawan itu. Karena itu pasti akan membuat pilihan-pilihan terhadap partai oposisi menjadi sangat terbatas. Tidak semua dalam sebuah negara demokrasi, tidak mungkin seluruh warga negara cocok dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan pasti menginginkan pilihan-pilihan alternatif kebijakan. Dan sebenarnya dengan adanya PKS dan Partai Demokrat, itu memberikan pilihan yang cukup beragam bagi mereka yang mendukung partai-partai oposisi yang menginginkan adanya kebijakan-kebijakan yang berbeda dari kebijakan-kebijakan yang ada dari pemerintahan yang sekarang, maupun juga dalam alternatif kepemimpinan. Sekali lagi, kita butuh partai-partai oposisi, kita butuh juga pemerintahan yang baik. Dua-duanya merupakan hal yang penting dalam sebuah negara demokrasi. Demikian, sampai jumpa lagi pada diskusi-diskusi dan ngobrol-ngobrol pada topik-topik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.